Belajar di tema 8 kelas 2 tentang pelajaran PKN di KD 3.4. Semoga nanti bisa membantu adik-adik semuanya dalam ujiannya ya. Ini adalah soal-soalnya, mari kita bahas bersama-sama. Dari nomor 1, Yesa dan Luna berbeda agama, mereka adalah teman sebangku. Mereka juga selalu bermain bersama. Sikap Yesa dan Luna menunjukkan persatuan dalam keberagaman, karena di sini agamanya berbeda. Loh, agama di Indonesia ada berapa yang diakui? Ada 6. Agama apa aja? Ada agama Islam, kemudian agama Hindu, Buddha, kemudian agama Kristen, Katolik, dan yang terakhir adalah Konghucu. Itu adalah agama-agama yang diakui di Indonesia. Jadi kita harus memeluk salah satu agama dari itu. Nomor 2, contoh sikap bersatu di sekolah adalah apa? Mengerjakan tugas sendiri bersatu? Enggak lah ya. Kerja bakti membersihkan kelas ini harus bersatu ini. Bertengkar dengan teman jangan. Ya otomatis siapanya yang B. 3, contoh olahraga yang memerlukan kerjasama adalah, jelas sekali ya, sepak bola. Kita perlu kerjasama di sini. Ada 11 pemain yang harus bekerja sama untuk memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Kalau lompat jauh sendirian, lari juga sendirian, jadi tidak kerjasama tidak masalah. Kalau sepak bola wajib kerjasama. Hidup rukun membuat kita merasa kalau rukun ya jelas damai lah. Tidak bertengkar di situ, hati menyenangkan hidup rukun itu. Sam dan Reno berasal dari suku yang berbeda. Sam seharusnya dididik dengan Reno. Harus apa? Ya berteman. Tidak boleh membeda-bedakan kita kalau dalam berteman. Agar apa? Agar kita bisa bersatu, rukun, dan saling menghormati dan menghargai. Tercipta kedamaian tadi itu sesuai dengan pengamalan Pancasila ke-3. Itulah pembahasan mata pelajaran PKN KD 3.4. Semoga bermanfaat. Pelajaran Bahasa Indonesia di KD 3.10 kelas 2 tema 8 di sini. Oke, kita bahas sama-sama ya. Ini ada soal-soalnya untuk persiapan ujian di tema 8. Nah, tentunya di pelajaran Bahasa Indonesia. Ada 5 soal di sini. Coba kita berlatih bersama-sama tentang kalimat ya ini ya. Jadi yang pertama, Erika mendapat hadiah sepeda. Ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Penulisan kalimat kedua kurang tepat. Ini kalimat yang pertama. Ini adalah kalimat yang kedua. Ini yang kurang tepat. Kurang tepat di apanya teman-teman semuanya? Ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Diawali dengan huruf besar, diakhiri huruf titik. Sudah benar. Cuma yang kurang adalah di sini. Yang Maha Penyayang ini tentunya harus huruf besar semuanya. Jadi di sini adalah ia bersyukur kepada Tuhan yang Maha Penyayang. Ini dia yang C. Jadi diawali dengan huruf kapital semuanya. Itu penulisan kata Tuhan. Nyambung ya? Oke, nomor 2. Siapa namamu? Ini adalah contoh kalimat tanya. Kalimat tanya. Kalau kalimat tanya
itu jelas menggunakan tanda tanya. Siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa, di mana, berapa, itu menggunakan kata tanya. Kalau ada perintah, itu tanda seru. Ini tanda seru. Ini untuk melakukan perintah. Nah, seru. Kalau titik akhir kalimat, komai jeda ya. Seperti itu. Kita harus menjaga keselamatan diri. Perbaikan kalimat di atas yang tepat adalah di sini. Tentunya di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Yang A tidak ada titiknya, jelas salah. Kita harus menjaga keselamatan diri. Lah, ini ada titiknya. Nah, ini dia. Diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik di situ. Kalau yang ini tanda tanya, ya kalimat tanya lah. Jadi bukan, otomatis jawabannya yang B. 4. Ibu belanja di pasar Tanah Abang. Lah ini ya, tanda titiknya lagi. Tanda baca yang tepat pada akhir kalimat tersebut adalah tanda titik. Kalau di akhir kalimat itu menggunakan tanda titik. Tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda seru untuk kalimat perintah. Terdapat 3.334 orang yang tinggal di desaku. Wah, ini kayaknya ada beberapa ini yang keliru. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah harusnya huruf kapital. Kemudian untuk menulis angka ribuan dipisahkan tanda titik di sini. 1 2 3 titik ya. Kemudian di akhir kalimat harus ada tanda titik. Otomatis ada 3 yang harus kita benahi. Yang ada tanda titiknya tidak ada, ini ada. Mungkin ini jawabannya. Terdapat, nah ini huruf besar. Kemudian 3.334. Nah, 3.334 orang yang tinggal di desaku. Otomatis jawabannya adalah yang C. Jadi dia. Itu teman-teman semuanya, adalah pembahasan di tema 8 pelajaran bahasa Indonesia KD 3.10 di kelas 2. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Tema 8 KD 3.6 di kelas 2. Persiapan ujian semester 2. Kita bahas sama-sama ya. Ini ada 5 soal yang harus kita bahas. Di sini tentang golongannya, waktu di sini nih ya, satuan waktu ini. Jadi yang pertama, Arya pulang sekolah pukul 1 siang. Pukul 1 siang bisa ditulis dengan jam 1 siang. Itu kalau jam malam kan 01.00. Kalau siangnya 12 tambah 1 berarti 13.00. Seperti itu. Kalau misalnya ada jam ini kan jam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kalau di jam 12 malam. 12 siang, maaf, jam 12 siang. Kalau siangnya jam 1 itu jadi jam 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 dan kembali lagi di malam hari. Ini jam 12 malam, jam 24. Otomatis di sini jawabannya adalah 13.00. Saya lanjut di nomor 2 sekarang. Nela bermain selama 2 jam. Nela bermain mulai pukul 14.00 hingga pukul berapakah? Berarti ini kita tambah 2. Otomatis 00 61 jam 16.00. Mudah sekali. Saya Ayah mengecat tembok selama 14 hari. 14 hari sama dengan berapa minggu? Ingat, 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Otomatis kalau 14 berarti tinggal kita bagi aja. 14 kita bagi 7. Atau 7 kali berapa sama dengan 14? Otomatis 7 kali 2. Jadi jawabannya adalah 2 minggu. Mudah ya. Lanjut lagi di nomor 4 sekarang. Adikku berusia 2 bulan.
Usia adikku sama dengan berapa? 1 bulan itu sama dengan berapa? 30 hari. Atau 1 bulan itu sama dengan 4 minggu. Otomatis di sini coba. Kalau 2 bulan, 1 bulan aja 4 minggu. Kalau 2 bulan berarti ya 8 minggu. Di sini ada jam, jangan dipilih. Harinya ini coba. 1 bulan 30 hari. Kalau 2 bulan, ya benar sekali 60 hari. Karena 30 ditambah 30 itu sama dengan 60. Otomatis jawabannya C ya. Lanjut ke nomor 5. Setiap 4 minggu aku pergi ke taman bersama keluargaku. Artinya kegiatan tersebut kami adakan setiap 4 minggu. Nah, ini dia. 4 minggu itu sama dengan 1 bulan. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah sekali. Itu matematika di kelas 2 KD 3.6. Selamat belajar. Jadi ini adalah soal-soal untuk SPDB tema 8 KD 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 tentunya di kelas 2. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk belajar adik-adik semuanya dalam menghadapi ujian. Ini soalnya nomor 1, bagaimana menghitung panjang dan pendeknya nada? Jelas sekali cara kita dalam menghitung panjang pendeknya nada yaitu dengan cara menghitung jumlah ketukannya. Jadi ada berapa ketukan di situ. Nah, itu bisa menentukan untuk menentukan panjang pendeknya nada. Nomor 2, sebuah lagu berbirama 2/4. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu satu ruas terdiri dari 2 ketukan dengan hitungan 1 dan 2 saja. Itu maksudnya. Satu ruas ada 2 ketukan. Nomor 3, apa yang dimaksud pola lantai ke samping dalam tarian lurus ke samping? Jadi seperti ini bentuknya. Ini disebut namanya pola horizontal. Kalau ke atas dan ke bawah namanya vertikal. Kalau miring ke seperti ini namanya diagonal. Sedangkan seperti ini namanya zigzag. Horizontal, vertikal, diagonal, zigzag. Untuk soal itu tentunya jelas jawabannya adalah horizontal. Tuliskan langkah-langkah membuat kerajinan dari kulit kerang. Yakni cara menyiapkannya dalam membuat kerajinan dari kulit kerang adalah yang pertama, cangkang kerang dipilih-pilih ya sesuai ukuran dan bentuknya. Kemudian 2, dicuci dengan menggunakan air mengalir dan direndam dalam larutan natrium soda agar sisa-sisa daging kerang dan kotoran serta bau yang ada di dalam cangkang kerang dapat larut. Dan yang ketiga, dikeringkan dengan pengering tidak menggunakan sinar matahari langsung agar kualitas kerang tetap terjaga baik. Di situ. Dan yang keempat, persiapkan bahan baku cangkang kerang dengan cara dikikir, diamplas ataupun dipotong sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, cangkang kerang siap dibuat produk kerajinan sesuai desain yang telah dibuat. Itu adalah cara membuat kerajinan dari kulit kerang. Nomor 5, sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat hiasan berbentuk bus. Kalau untuk membuat hiasan membentuk bus ya, nah, jelas sekali di sini yaitu dengan menyiapkan kertas, lem, penggaris, dan gunting. Adakah yang tanyakan? Itu adalah pembahasan dari soal SBDP kelas 2 tema 8. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.